Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Rafika Dewi Septia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Nah, sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya untuk teman-teman fokus dan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilakukan. Materi kita pada hari ini adalah ekonomi modul 10, yakni menembus pasar dunia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu memahami konsep kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, membedakan kerjasama bilateral dan multilateral. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi penetrasi pasar global. Dan yang keempat adalah menyadari pentingnya persaingan sehat dan kualitas produk. Peran kerjasama internasional. Tentunya banyak perannya. Yang pertama itu mengisi kekosongan domestik. Ketika suatu negara mengalami kekosongan, contohnya Indonesia kekurangan gula, maka akan diimpor dari negara yang memiliki atau gula yang melimpah. Yang kedua adalah meningkatkan devisa nasional. Yang ketiga, memperluas jaringan perdagangan dan persahabatan antar negara. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan global. Bentuk kerjasama ekonomi. Yang pertama itu bilateral. Nah, bilateral adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Yang kedua adalah multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara. Misal bisa regional, contohnya ASEAN, atau global seperti WTO. Strategi menembus pasar dunia itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu perbaiki kualitas produk. Ya, ketika kualitas produk kita bagus atau baik, tentu akan diminati oleh banyak orang, apalagi luar negeri. Yang kedua adalah tentukan harga kompetitif. Yang ketiga adalah gunakan inovasi dan diversifikasi produk. Yang keempat, memanfaatkan jaringan dan perjanjian internasional. Jadi teman-teman, strategi menembus pasar dunia itu ada 4 yang saya sebutkan tadi ya. Contoh ekspor Indonesia. Yang pertama itu kokolikor. Indonesia mengekspor kokolikor sebanyak 100 ton ke Amerika per tahun. Yang kedua itu sayur mayur. Indonesia mengekspor sayur mayur 50 ton ke Jepang. Dan yang ketiga kelapa. Indonesia mengekspor sebanyak 297 ton ke Rumania. Dan yang keempat adalah sarang burung walet sebanyak 140 kg ke Cina. Jadi Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya. Ini salah satu dari banyaknya ekspor yang ada di Indonesia yang saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, kerjasama internasional membuka pintu pasar global. Bentuk kerjasama bervariasi, contohnya bilateral dan multilateral. Bersaing sehat penting untuk menjaga pangsa pasar. Perlu strategi kualitas, harga, inovasi dalam penetrasi pasar dunia. Itu saja materi dari saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bila teman-teman masih ada yang belum dipahami atau dimengerti, silakan tanyakan langsung dengan saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.